Sister Church itu sebenarnya program apa sih Pak? Gitu. Ya, itu dalam bahasa Inggris itu diberi kata sifat perempuan. Jadi kayak negara, kota, ya, gereja itu perempuan, ya, feminin gitu ya. Oh. Jadi tidak ada brother church itu tidak ada. Jadi adanya sister church. Ya. Kayak sister city, sister church dan sebagainya. Oh gitu. ya. Jadi kerjasama antar kota itu sister city gitu. Okay. Nah, kerjasama antar gereja namanya sister church. Itu arti dasarnya adalah persaudaraan gerejawi. Bahas, pasti kan kalau sebuah pelaksanaan sebuah program gitu ya, pasti ada suka dukanya nih Pak. Gitu ya. Nah mungkin pengen tahu sih kalau program Sister Church ini suka dukanya seperti apa sih Pak? Itu GKJ pertama yang mempunyai program Sister Church. Halo semuanya, baik lagi bersama kami di WKWK Talk. Yoi, kangen kan sama kita? Pasti kangen dong ngumpul syuting kayak gini. Yoi. Jadi malu. Nah di sini kita udah ada kedatangan Pano. Terima kasih Pak Nuk sudah menyempatkan. Terima kasih. Sama-sama. Ini Sama-sama. bookingnya susah banget nih jadwalnya Pak Nuk Dari nih. 2020 Padat loh sekali. kita. Dari 2020. Ini antar kota, antar provinsi. Benar. Saya datang dari Depok loh. Oh iya benar. Antar kota benar. Benar. Nah ini gimana nih kabarnya Pak Nuk? Baik, terima kasih dan Puji ya, Tuhan. sehat. Sehat ya Pak? Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kira-kira kedatangan Pano kita mau ngobrolin apa sih? Nah, apa tuh Bang Billy? Kita mau ngobrolin apa? Jadi kemarin yang timnas U23. Bukan. Oh bukan. Nggak ngomongin bola. Nggak dong. Kita timnas U20 ngomongin ya. Oh, U20 ya benar. Jadi untuk episode kali ini kita tuh mau ngebahas tentang Sister Church. Tapi gue ada fakta dari, ini fakta A1 nih. Ya. Langsung dari produser kita Pak Jimmy. Jadi Joglo itu GKJ pertama yang mempunyai program Sister Church. Tepuk tangan dulu buat GKJ Joglo. Nah ini juga infonya juga kenapa Pak Nuk, karena Pak Nuk juga yang membentuk Sister Church nih. Jadi mungkin udah terlibat dari awal ya gitu. Jadi secara informasi pasti lebih lengkap gitu. Nah mungkin langsung kita mulai bahas aja ya Pak Nuk ya gitu. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan dasarnya dulu gitu. Sister Church itu sebenarnya program apa sih Pak gitu? Ya, terima kasih dan ya church itu dalam bahasa Inggris itu diberi kata sifat perempuan. Jadi kayak negara, kota, ya, gereja itu perempuan, ya, feminin gitu ya. Jadi tidak ada brother church itu tidak ada. Jadi adanya sister church. Ya. Kayak sister city, sister church dan sebagainya. Oh gitu. ya. Jadi kerjasama antar kota itu sister city itu. Oke. Nah, kerjasama antar gereja namanya sister church. Itu arti dasarnya adalah persaudaraan gerejawi. Gitu, persaudaraan gerejawi. Nah, ide itu muncul kira-kira tahun 2000. Sudah hampir 24 tahun yang lalu. Sebelum Happy ada tuh, ya, mulai sudah ada sister church tuh Happy gitu. Kakak lu berarti ini Sister Church nih. Gitu. Seumuran lu nih. Panggilnya sister. Manggilnya Sister bener. Jadi ide dasarnya itu begini. Sejak lama, saya agak awal di sini tahun 1997 akhir saya mulai ada di Joglo dan setiap bulan tuh majelis gereja itu menerima permohonan bantuan dana untuk bangun gereja, untuk bangun pastori, untuk bantu anak sekolah yang tidak bisa bayar uang sekolah, untuk bencana alam, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dan itu setiap bulan dianggarkan sekian ratus ribu untuk gereja apa. Jadi bantunya itu duit gitu. Kenapa ya kita tidak membantu yang lebih komprehensif? Komprehensif itu artinya utuh, lengkap gitu ya. Nah, ide itu mulai mengental ketika tahun 2000 kita membantu ada bencana tanah longsor di Purworejo. Yang tanah di pegunungan di pinggir Purworejo gitu. Dan kita menyerukan kepada jemaat bantuan, ayo kita bantu tanah longsor. Kita ambil satu kantong persembahan tambahan, berapa terkumpul? 2 juta. Tidak lama kemudian ada bencana alam di Bengkulu. Kita minta lagi, jemaat kumpulkan dana. Satu kantong 3,2 juta. Saya agak terkesima, wah ini jemaat potensial. Gitu. Ya.
kenapa kita tidak berpikir mengumpulkan dana sedikit aja dan membantu jemaat-jemaat yang tidak punya pendeta. Ingat pada tahun 2000 Jemaat GKJ Jemaat GKJ satu sinode itu jumlahnya kira-kira 254 atau 250 sekian gitu. Dan di antara 250 sekian jemaat di seluruh sinode itu hanya ada 70 gereja yang tidak punya pendeta. Nah, di situ kami berpikir, saya menuangkan pikiran kepada majelis tolong, saya mau berpikir mengenai membantu jemaat saudara, jemaat kecil yang tidak bisa manggil pendeta, boleh enggak? Boleh, silahkan. Lalu saya tuangkan pikirannya, dan saya khotbahkan di tanggal 14 Januari 2001 dalam perjamuan kudus tahun 2001. Dan jemaat terkesima, masa benar Pak Nuk, yang benar aja. Ada 250 sekian jemaat dan 70 tidak berpendeta. Memang benar gitu ya. Nah, terjadi diskusi dan benar. Lalu jemaat terdorong untuk membantu. Itu cerita dasarnya. Oh, jadi justru awal pemikirannya dari membantu bencana alam ya Pak sebenarnya. Dari membantu bencana alam. Membantu bencana alam, melihat ada potensinya begitu ya. Kemudian melihat kondisinya saat ini ada sekitar 70 gereja tadi yang tidak memiliki pendeta, akhirnya punya ada supply. Kalau ini kayak ekonomi agak tinggi nih. Ada supply-nya, ada demand-nya, itu akhirnya ketemu programnya si Church itu gitu ya Pak. Dan ada kesadaran dari jemaat joglo yang ingat ya, jemaat joglo itu sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah jemaat yang berasal dari kota-kota kecil atau bahkan desa. Jadi mereka menjadi orang kota, tapi asalnya dari desa. Jadi alangkah baiknya kalau orang yang sudah berhasil dan di kota itu membagi sebagian berkatnya kembali ke kota, ke desa. Gitu. Jangan jadi kacang lupa kulit. Iya, persis. Gitu. Oke. Berarti tapi kalau tujuan Sister Church itu sendiri Pak, apakah memang hanya untuk pemanggilan pendeta saja berarti atau seperti apa Pak kalau tujuannya sendiri? Ide dasarnya sebenarnya komprehensivitasnya ya, comprehensiveness-nya, bukan semata-mata memanggil pendeta. Tapi bagaimana menolong jemaat itu jangan cuma bagi-bagi duit. Gitu. Jadi harus lengkap ya. Ada pembinaannya, ada kesaksiannya, ada pembinaan ekonominya dan sebagainya, ada manajemennya begitu. Jadi memang Sister Church itu dari 2001 sampai 2024 sekarang itu sudah menggarap 10 jemaat. Dan 10 jemaat itu tidak semuanya manggil pendeta. Sebagai contoh GKJ Prambanan itu pernah gedung gerejanya agak hancur karena gempa bumi. Itu kita bantu membangun kembali gedung gereja, tetapi juga dengan pembinaan-pembinaan. Lalu GKJ Muntilan Magelang itu satu pepandannya hancur karena Merapi. Kita bantu pepandan, satu pepandan itu ekonominya, lalu pembinaannya, kesehatannya dan sebagainya. Untuk membangkitkan kembali semangat hidup jemaat. Kan udah 10 jemaat Pak yang udah dirayanin. Itu dari 10 jemaat itu ada waktunya gitu masih Pak, kayak per 2 tahun atau sampai targetnya tuh selesai gitu. Bagus, itu pertanyaan yang baik karena memang khususnya ya Sister itu membantu jemaat untuk memanggil pendeta, dan dalam sistem di GKJ memanggil pendeta itu minimal 3 tahun. Jadi proses memanggil pendeta itu dari cari calon, lalu orientasi, lalu pembimbingan, pengujian, vikariat, penahbisan itu kira-kira minimal 3 tahun. Jadi kita mematok program untuk membantu satu jemaat itu kira-kira kalau manggil pendeta itu 3 sampai 3,5 tahun. Kalau manggil pendeta. Tapi fokus satu jemaat. Fokus dulu ya. Sampai selesai. Kita nggak bisa membantu 10 jemaat sekaligus, nggak bisa. Tetapi satu itu menjadi pemicu bagi jemaat-jemaat lain di sinode yang juga wah ini itu bagus, kita juga mau gitu. Itu. Jadi ada kerinduan untuk memantik sebuah kesadaran baru gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya tadi berarti dalam waktu 3,5 tahun itu berarti artinya menetapkan target ya Pak ya berarti ya? Betul. Itu kalau penetapan targetnya kayak gimana Pak kalau terkait dengan Sister Church itu sendiri programnya? Jadi misalnya yang terakhir aja ya supaya lebih cerdas. Jadi kita
sudah menyelesaikan 9 jemaat, lalu ke 10, lalu kira-kira kita mensurvei di klasis mana jemaat-jemaat itu rendah gitu. Nah, kita memantau beberapa klasis di Sinode, lalu ketemunya klasis Pekalongan. Pekalongan itu punya 8 jemaat, satu klasis. Nah, dari 8 jemaat itu 4 berpendeta, 4 tidak. Ini agak rawan secara ketenagaan. Hanya 4 jemaat yang berpendeta, 4. Jadi 4 yang lain itu harus dikonsuleni oleh pendeta dari 4 jemaat ini. Dan dari 4 ini dalam 2 atau 3 tahun yang akan datang, ini udah emeritus. Jadi nanti kalau tidak ditambahin pendeta, Pekalongan sebagai klasis itu hanya akan punya satu pendeta ya. untuk 8 jemaat. Bayangkan, itu nggak mungkin. Masa satu pendeta mengkonsuleni 7 jemaat yang lain, sementara dia juga melayani jemaatnya sendiri. Gitu. Nah, kita harus mengakselerasi supaya jemaat-jemaat itu cepat punya pendeta. Dan kita milih salah satu diantaranya, yaitu GKJ Bandar. Gitu. Oh, berarti dari terkait dengan penentuan, itu berhubungan dengan penentuan gerejanya ya berarti ya Pak ya? Jadi melihat secara holistiknya dulu bahkan ya, lihat di klasisnya seperti apa kondisi gerejanya, kemudian mana akhirnya menentukan mana gereja yang paling membutuhkan gitu lah ya kurang lebih. Dan itu harus punya strategi. Jadi membantu satu jemaat tetapi mempengaruhi jemaat yang lain gitu. Oh, okay. Nah, mungkin nanya juga Pak, kalau tadi kan Pak Nuk sempat sebutin juga nih terkait dengan comprehensiveness ya gitu. Bahwa membantu gerejanya itu tidak hanya pemanggilan pendeta tapi secara komprehensif, secara keseluruhan begitu kan ya. Nah, kalau secara keseluruhan itu kan berarti pastinya butuh timnya nih Pak, gitu kan ya. Ada tim-tim yang membantu untuk proses pengembangan gerejanya. Nah, itu konsep pembentukan timnya gimana Pak kalau Sister Church sendiri? Jadi tim Sister Church tidak banyak jumlah orangnya yang tetap. Tapi ketika kita bekerja di lapangan membantu satu jemaat, itu kita melihat kebutuhan jemaat itu apa aja. Jadi misalnya di Bandar, kita membantu majelisnya. Jadi ada semacam pendampingan manajemen pelayanan bagi majelis. Lalu yang datang itu pendeta majelisnya. Lalu mereka mengeluh, wah kami guru sekolah minyak kurang baik gitu misalnya, ada kesulitan mengajar. Kita minta komisi sekolah minggu diberangkatkan ke sana, ya, untuk katakanlah mengkader guru-guru sekolah minggu di sana dan menyarankan ide-ide, membantu alat-alat dan sebagainya gitu. Lalu pemusik, ya, pemusiknya kurang, ya. Lalu ada prokantornya kurang juga. Lalu mereka bergumul dengan liturgi, bagaimana membuat liturgi dan sebagainya. Ada diskusi mengenai liturgi yang pro kontra di dalam jemaat itu. Kita berangkatkan komisi ibadah gitu dan seterusnya. Oh, jadi pembentukan timnya ini sebenarnya fleksibel ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing gereja. Kebutuhannya yang mana nih yang diberangkatkan itu. Ya nanti timnya yang membantu gitu. Ya. Dan itu sekaligus mengangkat SDM Joglo untuk juga mampu berbuat bagi jemaat lain. Iya, kepeduliannya dibantu juga ya. Gitu. Siapa tahu Sister Church ada yang mau bikin podcast. Wih, ini tim-timnya udah pada jago nih yang ada di sini nih, bisa diberangkatkan nanti lain kali ke. Pada giling. Iya, siapa tahu kan, karena kan sesuai kebutuhan kan, kebutuhan tuntutan zaman, gerejanya pengen bikin podcast juga. Nih belajar dari tim-tim di belakang nih, wah udah mantep nih, udah jago. Anda tahu Bandar di mana? Pekalongan. Di Batang. Jadi dari Pekalongan ke arah timur itu ada kota kabupaten namanya Bandar. Dari Bandar masuk ke arah pegunungan 30 km. Itu kecamatan Bandar. Dan di dekat Batang dan Bandar itu ada program besar ya, industri baterai. Batang. Baterai. Macam-macam. Oh iya. Ya, gitu. Dan kita berharap potensial mereka GKJ Bandar akan menerima ya gitu. Ya, dampak-dampak yang positif. Kalau lewat tol tuh pasti lewat ke Batang soalnya. Kalau mau ke Jogja gitu pasti lewat tuh Batang. Terus isinya bener-bener sekarang tuh daerah kayak daerah proyek sih. Banyak truk gitu-gitu tuh. Daerah yang maju tuh benar. Nah, itu juga salah satu strategi pemilihan mengapa Bandar gitu. Oh, karena melihat potensi ke depannya gitu. Kenapa Bandung? Ada Pak itu jokes gitu Pak, jadi kenapa Bandung gitu. Nah ini akhirnya kenapa? Ada kan, dia nggak tahu.
Jokes apa sih? Kenapa Bandung? Gak tau. Coba gue tahu. Coba jelasin. Tenang. Tapi gue nggak ngerti. Gue tahu. Lanjut. Berarti kan kalau persembahan itu nih Pak, Pak, waktu ibadah perjamuan kudus dialokasikan untuk sister church. Terus bisa dijelaskan nggak Pak, kenapa persembahan, kenapa diambil itu pada saat persembahan saat perjamuan kudus? Nah, itu juga ada sejarahnya dan juga ada penghayatannya. Setiap kita melakukan perjamuan kudus, itu ada doa perjamuan. Iya. Salah satu pokok kalimat dari doa perjamuan itu memohon kepada Tuhan supaya kita itu melakukan kasih kepada sesama, memperlakukan. Jadi itulah misionaritas jemaat. Jadi jemaat itu dilatih menghayati kasih Tuhan melalui perjamuan itu, dan Tuhan kiranya membuat kita itu juga mengasihi orang lain, mengasihi jemaat lain gitu. Jadi itu topik itu saya tulis kemudian dalam kirbat berikutnya itu jemaat misioner. Gitu. Jemaat misioner itu salah satunya jemaat yang juga peduli kepada masyarakat dan jemaat lain gitu. Jadi antara keadaan jemaat-jemaat yang tidak berpendeta, antara kemampuan joglo yang bisa memberikan dukungan, antara doa perjamuan itu menjadi satu kesatuan nilai dalam sistem gitu. Yes. Tidak sembarangan ya, sembarangan ya. Jadi ada penghayatan itu. Dan balik lagi ke konsepnya ya ke tadi ya Pak ya gitu. Bagaimana akhirnya menyisihkan satu kantong tiap berapa ya? Tiap 3 bulan berarti ya. Menyisihkan satu kantong tiap 3 bulan. Berarti kalau setahun itu bisa menyisihkan 4 kantong, itu bisa membantu gereja dalam gereja lain dalam membantu mengembangkan gereja lain begitu ya. Betul. Baik dari proses pemanggilan pendeta sampai pengembangan gereja pengembangan ibadah terkait dengan jemaatnya gitu. Konsepnya balik lagi ke situ. Tuh aku belum pernah kepikir sih soalnya. Dan banyak jemaat di seluruh sinode tidak sempat atau tidak pernah sampai berpikir begitu. Bagaimana menambahkan satu aja kantong di dalam ibadah perjamuan kudus yang dilakukan 3 bulan sekali. Itu bisa membantu jemaat lain yang kecil itu untuk memanggil pendeta. Belum pernah terpikirkan. Baru di sini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Joglo nih, joglo. Dada gue joglo lambangnya nih. Ini ada joglonya nih. Pak Anu, mungkin kita juga pengen denger sih Pak cerita. Kalau sekarang berarti udah 10 gereja ya? Berapa? 10 gereja. 10 gereja ya yang sister church. Boleh disebutkan 10 gereja? Boleh Pak. Oh, inget nih Pak ya. Samigalo. GKJ Samigalo Pak. Ya. Plono, Gowok, itu 3 gereja di Klasis Kulon Progo. Kulon Progo. Lalu Muntilan, itu Magelang. Prambanan, itu Klaten. Lalu Gombong. Gombong itu konsultatif ya. Bagaimana mereka punya problem, punya aset-aset tapi tidak produktif. Lalu mereka datang sini untuk minta konsultasi dan sister yang melayani. Konsultasi bagaimana membuat aset-aset yang mangkrak itu menjadi aset-aset yang punya produktif. Itu berarti, sorry Pak, aku agak motong ya. Yang GKJ Gombong itu mereka yang mendatangi berarti. Mereka mendatangi sini. Jadi sebenarnya karena mereka mendengar kami bekerja di Pengaringan. Pengaringan itu satu jemaat kecil di lereng pegunungan di sebelah utara Kebumen. Nah, ketika saya dan teman-teman berkali-kali ke sana, Gombong mendengar. Lalu mereka datang sini. Sekalian Pak, kami digarap gitu. Gitu. Lalu Seruweng itu di Kebumen. Ya, lalu Karanggadung. Karanggadung itu di pantai selatan Kebumen karena jemaatnya ditinggalkan oleh pendeta dan menjadi rusak gitu loh. Nah, kita datang 2 tahun di sana untuk memulihkan keadaan jemaat. Dan yang terakhir ini Bandar. GKJ Bandar. Ya, gitu. Waktu dari situ yang aku pernah dengar cuma yang Karanggadung, Karanggadung, Gombong Pengaringan. sama Pengaringan itu sih paling cuma yang sekarang. Loh, Anda waktu masih sekolah minggu sudah dibawa ke ke Samigalo. Sayanya nggak inget berarti. Bapak Ibu Anda nyumbang banyak di sana. Mungkin inget cuma masuk ke gerejanya doang, cuma nggak inget ini program sister church gitu, nggak inget tuh kayaknya tuh. Masih kecil juga sih kayaknya. Iya.
Nah mungkin pengen bahas, pasti kan kalau sebuah pelaksanaan sebuah program gitu ya, pasti ada suka dukanya nih Pak. Oh, iya. Gitu ya. Nah mungkin pengen tahu sih kalau program Sister Church ini suka dukanya seperti apa sih Pak? Ya dukanya dulu ya, capek gitu ya, karena kita harus berangkat jauh ke Jawa Tengah ya, lalu menginap di sana, menginapnya di rumah-rumah yang biasa dan kadang-kadang seadanya gitu ya. Lalu nah ini yang tidak nyaman gitu ya. Ketika awal-awal program ini diterapkan, itu ada ya sedikit tapi beberapa orang warga yang nyinyir gitu ya. Nyinyirnya begini. Oh, Pak Nuk mau cari nama ya begitu. Gitu, sampai segitunya. Lalu saya juga rada gregetan gitu ya, rada gregetan. Saya bilangnya begini, oh saya ini sudah punya nama, enggak perlu cari nama. Udah ada namanya. Ya, udah ada namanya, benar. Maksud saya ketika saya datang dipanggil di Joglo, saya ini sudah senior ya. Betul. Sudah senior, jadi tidak perlu cari nama lah gitu ya. Ya. Jadi itu agak membuat kami agak sedikit tidak nyaman ya. Tapi ketika akhirnya jemaat melihat apa yang dilakukan dan yang terjadi, mereka hilang, sama sekali tidak ada. Dan dukungannya sangat besar. Sangat besar. Saya teringat satu kali kita akan membuat program bakti sosial di Karanggadung. Ada pemeriksaan kesehatan, ada pembagian sembako dan sebagainya gitu. Saya diminta oleh majelis bicara di mimbar kecil di Joglo. Tolong Pak Nuk bicara di mimbar kecil. Saya hanya bicara, cuma kita mau punya program di sini begini nih, tolong berikan persembahan Anda. Dalam waktu 2 minggu itu 32 juta. 2 minggu. Untuk program itu 32 juta. Luar biasa ya. Dan saya kagum akan semangat dan keikhlasan jemaat untuk ikut ambil bagian dalam program ini. Gitu. Sebenarnya ya jemaat sebenarnya juga memiliki kesadaran dan keinginan juga ya untuk bisa berpelayanan di situ begitu ya sebenarnya. Nah kalau kita sebagai pemimpin kan tugasnya memberikan ide-ide, lalu membangkitkan semangat ya, visi dan sebagainya. Sebenarnya Sister ini bukan hanya program kami, ini program jemaat loh. Jadi jemaat untuk jemaat gitu. Itu sukanya dan ya ada dukanya, ada sukanya. Tapi lepas dari semuanya, meskipun capek dan macam-macam itu ya kami bahagia. Kami itu sukacita untuk kami happy. Kami happy. Kami happy. Nah, mungkin mau nanya juga Pak, kan kalau sekarang kan berarti kita sudah ada 10 gereja yang kita bersamai ya di program Sister Church itu. Sampai sekarang masih bangun komunikasi nggak sih Pak? Atau bukan, karena kan kalau tadi kan misalnya kita sudah bekerja sama, bukan bersama, misalnya kita membantu GKJ Bandar misalnya yang saat ini fokus gitu. Nah, tuh dengan 9 gereja lainnya apakah kita masih bangun komunikasi juga atau masih gimana Pak? Oh ya. Gitu. Kalau mereka punya masalah, mereka masih telepon. Masih balik lagi. Ya, Pak, gini kami menghadapi gini gimana gitu tuh masih. Namanya sister kok. Ya. Iya. Oh iya benar. Pernah nggak Pak kepikiran kumpulin 10 gereja tuh kumpul bareng semua gitu, reuni kumpul bareng semua tuh. Kasihan ya kita yang harus kesana. Iya kita yang kesana soalnya. Betul ya. Oke, nah terus mungkin ini pengen tanya juga Pak, mungkin kalau ada jemaat yang bertanya juga gitu ya terkait dengan program Sister Church ini, boleh nggak sih kita ikut perjalanan ke sana juga gitu, atau kayak program lainnya kalau pengen ikut bergabung tuh caranya gimana sih kalau ingin bergabung dengan Sister Church ini gitu? Ya memang selama ini kita yang meminta ya. Meminta, betul. Ya jadi itu yang tadi saya katakan, siapa yang kita bawa ke sana sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Tapi kalau memang itu ide yang bagus ya, supaya jemaat juga ingin melihat sendiri apa persembahannya itu dibawa kemana dan untuk apa gitu ya. Iya betul. Saya setuju begitu. Bahkan saya mengundang ini podcast ini datang aja ke Bandar. Benar. Benar. Siap. Berangkat sekarang apa? Berangkat. Panasin mobil berangkat kita. Langsung berangkat Besok kami tanggal 8 dan 9 bulan depan
akan datang ke sana. Nah, Kosong nih. 8-9 pas banget Juni. gue kayaknya ada acara tapi deh kayaknya. Saya nemenin Daniel, Pak. Saya nemenin Daniel. Tapi ide bagus sih, mungkin kapan-kapan kita kalau ada Oh, waktunya iya. kayak bisa langsung ke sana. Masih banyak ngobrol. acara seperti misalnya pendetanya akan diuji gitu ya, calonnya gitu ya. Akan ditafsirkan, akan ada acara apa gitu. Banyak. Jadi silakan ya kalau memang ada atensi untuk mengambil, mengcover acara-acara itu, silakan. Bagus itu. Ini udah siap berangkat tuh, Nathan udah siap banget berangkat nih. Udah mau nyari baju. nyari tiket tuh. Udah, Nyari tiket kereta tuh. Tapi jangan merepotkan jemaat yang sedang kita bantu gitu loh. Itu ya. Itu semangat kami gitu. Jadi kalau ada apa-apa, biarlah kita yang menanggung. Jangan membebankan mereka. Gitu. Jadi kita yang repotin ya, Pak. Iya. Betul. Kita yang repot deh pokoknya nanti. Kita yang siap repot tuh. Mau repot kok Pak, kita tenang, Pak. Terus apa nih Pak pesan-pesan ke jemaat Joglo nih Pak yang mau Bapak sampaikan? Tentang Sister Church saya kira saya yang pertama kali justru mengapresiasi jemaat, meskipun saya kira sebagian besar jemaat belum pernah tahu di lapangan kemana saja Sister Church ini beroperasi dan sebagainya, tapi mereka percaya bahwa program ini akan sangat berguna dan menjadi prioritas di jemaat lain. Nah, teruslah untuk punya kesadaran misioner dan membangun jemaat lain. Kadang-kadang kita tidak bisa berbuat sesuatu di sekitar kita, di Joglo ini. Tapi kita bisa berbuat sesuatu di Kulon Progo, di Kebumen, di Pekalongan, di Bandar. Kita bisa buat satu. Ya. Jadi jangan kita terpenjara oleh keadaan kita di sekitar hidup kita, tapi kita bisa out, ya. Kalau istilahnya out of box, gitu, kita bisa meloncat dari box kita bisa melepaskan zona nyaman kita, seolah kita sudah nyaman di kota. Ingatlah banyak saudara-saudara jemaat-jemaat di desa atau di kota kecil yang mereka 50 tahun manggil pendeta itu tidak bisa, sampai segitunya. Anda punya 3 pendeta loh ya, harus bersyukur gitu. Berbagilah kepada mereka yang memang kurang beruntung atau yang belum bisa menjangkau sesuatu yang mereka harapkan. Itu yang jadi pesan saya. Ya, semoga juga program Sister Church juga berjalan terus ya gitu ya. Nanti regenerasinya kan pasti ada terus. Saya sedang berpikir membuat regenerasi karena saya sudah berpikir membuat program-program yang dalam tanda kutip unik dan aneh semacam ini ya. Aneh, programnya aneh. Aneh lu semua. Ya, tidak ditemukan di tempat lain kan gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan terus. Amin. I'm happy. Dan happy. Apa? Baik, kalau gitu terima kasih Pak Anuk atas informasi yang sudah diberikan, yang sangat bermanfaat untuk kita dan jemaat. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir ke WKWK Talk. Semoga sehat selalu Pak Anuk dan keluarga. Ya, terima kasih kembali. Salam. Ya. Kalau gitu jangan lupa buat follow IG kita di @WKWKTalk, terus subscribe, komen, like, dan share video ini di YouTube Nawal Lagi Kita karena kita punya target baru. Apalagi? Udah enggak 100, enggak 200, 1000 viewers. Luar biasa. Ya, kalau enggak kita nggak lanjut. Ada panduk loh, ini ada panduk. 1000 lah, 1000 bisa ya. Oke, terima kasih Pak Nur. Ya.